Ya, halo, selamat pagi pemirsa IDX Channel. Apa kabar Anda hari ini? Kembali berjumpa bersama saya, Prasetyo Wibowo, dalam program Market Review yang kali ini akan mengupas terkait dengan isu dari pertambangan timah di Indonesia. Dan live streaming bisa Anda saksikan di idxchannel.com. Pemirsa, langsung saja kita mulai Market Review selengkapnya. Ya, jika sesuai perintah Presiden Joko Widodo, Indonesia akan menyetop ekspor timah pada awal tahun depan. Meski tersisa waktu sekitar 6 bulan, namun larangan ekspor ini masih menghadapi banyak kendala. Salah satunya dari sisi hilirisasi yang belum siap di tengah cadangan timah yang menipis. Jika sesuai perintah Presiden Joko Widodo, Indonesia akan menyetop ekspor timah pada awal tahun depan. Meski tersisa 6 bulan ke depan, namun larangan ekspor ini masih menghadapi banyak kendala. Dari hilirisasi yang belum siap di tengah cadangan timah yang menipis, potensi hilangnya penerimaan negara sampai amukan masyarakat yang kehilangan pekerjaan lantaran timah banyak yang ditambang secara ilegal. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi Sumber Daya Mineral Ridwan Jamaludin menyatakan, Kementerian SDM tengah menyusun bahan-bahan untuk disampaikan Menteri SDM ke Presiden Joko Widodo untuk dijadikan pertimbangan Presiden terkait rencana stop ekspor timah. Namun pihaknya tidak menjelaskan rekomendasi Kementerian SDM atas pelarangan ekspor tambang. Berdasarkan data Ditjen Minerba Kementerian SDM, ekspor timah selama ini dalam bentuk batangan, bukan ore atau biji pasir timah. Larangan ekspor timah mengharuskan hilirisasi timah lebih cepat. Ini membutuhkan investasi untuk menampung batang timah yang selama ini diekspor. Adapun ekspor timah dalam bentuk batang selama ini menaikkan nilai tambah hingga 16 kali lipat. Tim Liputan, IDX Channel. Baik pemirsa, untuk membahas tema kita hari ini, peluang dan tantangan industri timah nasional. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Jabin Sufianto, Sekjen Asosiasi Eksportir Timah Indonesia atau AET. Ya, halo, selamat pagi Pak Jabin. Menjadi di sini, Halo. talk show sini. Ya, Ya, selamat pagi Pak Jabin. pagi, Ya, salam sehat Pak Jabin. salam sehat. Baik, terima kasih atas waktu yang disempatkan. Tadi sudah disampaikan begitu, tantangan masih menyelimuti dari industri pertambangan khususnya timah di tanah air. Tapi sebelum membahas lebih jauh, bagaimana update-nya terlebih dahulu ini Pak Jabin untuk industri timah nasional saat ini? Update-nya tentu kita perlu ketahui bahwa harga sekarang di level 24.000 atau 25.000 itu hampir sekitar 50% dari tinggi-tingginya di tahun ini, di mana itu sekitar lebih dari 48.000 US dollar per metric ton. Jadi kalau boleh dibilang harga timah sudah koreksi, bahkan sudah boleh dibilang performanya dibanding lain-lainnya, mata lainnya, itu performanya kurang bagus ya dibanding yang lainnya. Mungkin juga ya kita bisa lihat di mana melongsornya harga timah itu waktu kita sempat dalam 1 bulan mengekspor volume yang emang sedikit anomali. Karena mungkin terhambatnya terbitnya RKB di mulai awal tahun, sehingga tiba-tiba kita mengekspor 9.000 metrik ton di dalam 1 bulan di bulan Mei kalau nggak salah. Oke, berarti memang harganya yang sedang saat ini mengalami penurunan untuk harga timah di pasar internasional. Dalam artian pasokan sedang melimpahkah saat ini atau bagaimana? Satu, emang secara makro kita mesti ketahui bahwa kita lagi boleh bilang akan menghadapi resesi ya, ini secara global. Jadi boleh bilang makro. Dari segi makro pun kurang bagus. Jadi tentunya makro kan yang menentukan demand, di mana demand kalau lagi kurang bagus tiba-tiba dibanjiri 9.000 yang tadi saya bilang anomali, 3.000 di atas rata-rata tahunan, ya. Atau bahkan lebih dari 3.000, gimana harga tidak turun kalau emang kondisi makro penyerapan kurang dan dibanjiri dengan supply. Ini benar-benar faktor supply and demand, gimana market ini ya memang sudah dari dulu seperti itu. Baik,
Informasi bawah menyebutkan begitu, industri pertambangan timah dinilai masih kurang ekspansif begitu. Ada salah satu kendala karena minimnya dari ketersediaan bahan bakunya sendiri dalam artian yang tersedia di sumber daya alam kita begitu untuk timah. Ini tanggapan dari IT bagaimana kondisi realnya? Nah Iya. ini satu, pemerintah selalu mengutip kita ada 800.000 ton, benar atau tidak? Oke. Selalu mengutipnya kita ada cadangan sekitar 8.000 metrik ton, Hmm, dan itu ini data adalah data USGS ya, 800.000 metrik ton dan tidak pernah diupdate. Saya oke. dari dulu juga ingin mengetahui data cadangan Indonesia ya. Tapi boleh dibilang data USGS ini boleh bilang kita tidak bisa menjadikan ini sebagai referensi. Karena kalau yang sudah mengetahui dan mengecek ke belakang, selama 10 tahun terakhir pun kalau kita cek ke belakang lagi, di USGS memang selalu tertulis kita masih ada 800.000 metrik ton. Udah ditambang 70.000 tahun ini pun, dan tahun berikutnya kalau dicek di USGS data kita tetap di 800.000 metrik ton. Oh. Nah, sehingga menurut saya itu jangan dijadikan patokan. Yang saya dari dulu bilang, kita tidak mengetahui isi dari kita sendiri, kita sisa berapa sih timah Oke. kita ini. Sebenarnya itu harus kita ketahui dahulu. Jangan hanya mengutip dari USGS, itu data luar negeri gitu. Baik. Saya dari dulu ya mungkin Ya, tapi dari pertanyaan asosiasi lainnya. sendiri ini Pak Jabin, apakah Ya. mencoba untuk mencari tahu begitu lebih jauh ke pemerintah terkait dengan Tentu, cadangan pastinya bukannya berapa? itu saja, Gitu? malahkan kami yang kita kan sudah ngomongin hilirisasi, sesuatu yang ke depan ya Pak ya. Betul. Di mana kita dari dulu, saya berapa kali di interview saya bilang kita lihat quick win-nya dahulu. Apa yang kita bisa lakukan selama hilirisasi kan butuh waktu. Di mana menurut saya mau di negara manapun, semaju apapun, infrastruktur sebagus apapun, untuk membangun industri yang sekarang hanya menyerap 2% dari semua batangan timah kita menjadi 100% dalam kurun waktu 6 bulan, itu impossible sekali, sangat tidak memungkinkan gitu ya. Oke. Jadi dari segi itu aja saya rasa sudah bisa terjawab bahwa hilirisasi ini perlu step by step. Kita harus duduk bersama semua stakeholder yang ada, kita memaparkan, kita jadi membuat semua keputusan berbasis data. Kalau semua keputusan berbasis data itu di mana kita sukses rate kita mungkin akan sangat lebih tinggi. Menurut saya sih seperti itu. Komunikasi sudah dijalin begitu dengan pemerintah khususnya Kementerian SDM apabila memang nanti hilirisasi ini akan menjadi fokus dari pemerintah? Sedang berlangsung, kami sedang membuat paparannya, tentu belum secara formal, tentunya akan menuju secara formal, tapi kami sedang mengkoleksi semua data dan juga supaya jadi kita sudah ada lengkap ya. Bahkan ini sudah menjadi atensi International Team Association, di mana mereka juga sudah hubungan dengan saya, juga menanyakan gimana ini kedepannya bagaimana sih, soalnya karena mereka hilir juga perlu tahu begitu kan. Mereka bisa membantu kita segimana untuk mendatangkan investor, tapi itu mau berapa banyak investor, mau mereka banyak duit berapapun, waktunya menurut saya waktu benar tidak cukup. Oke, Kedua, karena penerapannya visibility study, ya. Karena penerapannya di visibility. tahun depan begitu ya, Pak Jabin? Betul, yang menjadi itu waktu kendala. itu kendala satu yang menurut saya benar-benar tidak memungkinkan. Kedua, ya gitu, insentif apa aja yang akan diberikan pemerintah? Soalnya begini, kita sudah ketahui bahwa yang megang hilir yang kuat saat ini cuma PT Timah, ada PT Timah Industri. Ya, saya ada sedikit bertanya kepada PT Timah, Pak, maksudnya Pak Direktur, itu bagaimana perusahaan anak perusahaannya, kinerja bagaimana? Memang apakah memang hilirisasi itu sangat menguntungkan dalam segi kalau misalnya kita berinvestasi, ROI-nya bagus dan lain-lain, apakah produk kita juga bisa berkompetisi di luar negeri? Soalnya setahu saya ada beberapa produk itu ada expiration date-nya ya, jadi bisa kadaluarsa
gitu. Jadi kalau nggak di ship out on time itu bahkan bisa kadaluarsa. Nah, jawaban saya dari PT Timah adalah ya, beberapa produk kami mereka harus ada sedikit kasih insentif atau diskon untuk bisa kompetisi di luar negeri. Nah, dengan masukan-masukan seperti itu, saya rasa harus ada visibility study yang benar-benar dilakukan secara masif. Berapa emang hilirisasi ini segimana seksinya untuk kita menempuh situ. Soalnya menurut saya banyak hal lainnya. Kita sudah di 2014 bercita-cita untuk menjadi price reference dunia ya Indonesia ini. Makanya dibangunlah bursa Indonesia gitu. Nah, kenapa nggak diseriuskan itu dahulu? Kenapa tidak kita jangan jor-joran jual keluar sehingga maksudnya bisa ada namanya national stockpile sehingga resi gudang dijalankan. Saya rasa kalau kita berani tahan timah kita, 5 tahun ke depan pun timah itu akan masih berharga dan mungkin harganya 2 kali lipat harga sekarang. Seperti itu. Ya. Strategi hilirisasi seperti apa yang diharapkan teman-teman IT begitu di bagian hilirnya gitu. Kita bahas nanti di segmen berikutnya ya. Pak Jabin, kita akan jeda dulu sebentar dan pemirsa tetaplah bersama kami akan segera kembali. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review dan berikut ini kami sampaikan infografik terkait dengan produsen timah dunia dari negara mana saja. Ya, seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda, ini kita lihat beberapa produsen timah dunia. China menempati posisi pertama dengan persentase sekitar 47%. Menyusul Indonesia di posisi kedua 22%, kemudian ada Bolivia 14%, Malaysia 7%, kemudian Peru 6% dan negara lainnya sekitar 4%. Selanjutnya kita akan lihat dari sisi penggunaan timah itu untuk apa saja. Ya, seperti yang bisa Anda saksikan, solder ini terbesar begitu ya dari pemanfaatan timah sendiri sekitar 47%, kemudian chemical 18%, ada tin plate juga 13%, kemudian lead acid batteries sekitar 10% dan copper alloys 6%. Sementara penggunaan timah lainnya mencapai 6%. Baik, kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Jabin Sufianto, Sekjen IT. Baik Pak Jabin, berdasarkan tadi informasi yang sudah disampaikan, nampaknya penggunaan timah ini cukup beragam juga. Dan nanti bagaimana dengan upaya hilirisasi yang sudah dilakukan ataupun akan menjadi fokus pemerintah? Kesiapan dari pelaku usaha maupun industri pertambangan timahnya sendiri sejauh ini seperti apa? Tentunya kita perlu kepastian hukum. Ini maksudnya hilirisasi ini menurut saya harus dikawal ketat kalaupun maunya ada hilirisasi. Bukannya apa, secara sejarah kalau kita hanya bilang oke, perlu namanya hilirisasi. Pernah kalau peraturan itu tidak benar-benar mengatur secara ketat, HS code yang mengandung timah itu banyak sekali. Jadi kalau dibilang hanya perlu butuh hilirisasi, banyak saya rasa akan banyak perusahaan yang hanya akan mengubah bentuk dari ingot ke bentuk lain-lainnya hanya untuk supaya jadi bisa dikatakan mereka sudah melakukan hilirisasi dan produk itu akan dijual ke pasar di mana nanti negara tetangga kita akan dengan senang hati menerima, melebur kembali dan menaruh itu di gudang LME. Saya prediksikan akan seperti itu kalau kita benar-benar tidak mengunci tepat apa output dari hilirisasi ini, apa yang dimaukan, HS code mana aja atau produk hilir mana aja. Kalau itu semua belum diidentifikasikan dan ditentukan, banyak yang akan tentunya saya tidak mau dan tidak maksudnya khawatir akan perubahan bentuk doang. Itu dia. Akan tetapi jadi boleh bilang hilirisasi di atas kertas. Itu yang saya tidak mau. Iya. Dan ini yang menjadi salah satu kekhawatiran berikutnya. Berarti sebenarnya tidak jauh berbeda, bahannya sama, hanya berubah bentuk saja begitu Pak Jabin. Tapi kalau teman-teman IT sendiri mengharapkan seperti apa sih proses hilirisasi yang diinginkan pemerintah? Atau bisa tidak sih Anda jabarkan hilirisasi dari bahan timah ini nanti akan menjadi apa kalau memang proses hilirisasi yang benar-benar itu terjadi?
Salah satunya kita yang saya sudah usulkan dan sudah diskusi dengan Kementerian SDM adalah untuk memaksimalkan apa yang sudah ditambang. Jadi kan dari penambangan timah ini sudah diketahui banyak mineral ikutan lainnya seperti ilmenite dan zircon. Nah, di mana itu ada value-nya, di mana itu sudah menumpuk banyak di bubble, di tailing dan juga ada di slag. Kita bisa melakukan secara massal bahwa yang semua under IT kita bisa gabungkan untuk memproses semua yang sudah ini menjadi stockpile kami menjadi quick win di mana mineral ikutan lainnya itu bisa kami ekspor. Itu saya rasa salah satu step ke depan untuk memaksimalkan apa yang sudah ditambang. Ini sebelum kita ngomongin ke hilir ya. Menurut saya masih banyak PR padahal kalau emang mau menerapkan sesuatu atau membangun industri timah ini, menata kelola industri timah ini secara baik, masih banyak saya rasa yang di sisi hulunya yang perlu diperbaiki sebelum kita ke hilir. Akan tetapi kalaupun kita dipaksakan atau emang mau ke hilir, yang tadi saya bilang saya selalu mau membuat sesuatu keputusan basis terhadap data, di mana kita sudah melakukan visibility study, semua marketnya ada. Nah, kan yang dibilang atau cita-cita kita, maksudnya apa sekarang pemerintah ini, kemauan pemerintah ini adalah hulu dan hilir itu semua di Indonesia. Nah, disayangkan benar-benar pemakai hilir, pemakai soldernya, kalau kita hanya memaksakan hanya sampai solder tapi tidak memaksakan lagi sampai di akhirnya yang memakai soldernya supaya di Indonesia juga, saya takut itu hanya pelarian nanti dibentuk untuk ekspor seperti itu. Jadi kalau mau, ayo kita menata mulai dari sekarang sampai ujungnya, kita mau goalnya di mana, kita tata step by step apa yang menurut kita sebagai pengusaha itu bisa kita lakukan. 5% per tahun kah itu target kita kah? Jadi dalam 20 tahun ke depan kita full hilirisasi, menurut saya itu semua akan lebih masuk akal. Baik, lantas apa yang harus dilakukan oleh teman-teman eksportir timah Indonesia nanti apabila larangan ekspor benar-benar diberlakukan awal bulan depan, Pak Japin? Tapi tahan dulu jawabannya. Kita akan bahas nanti di segmen berikutnya. Dan pemirsa, kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Baik pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Japin Sufianto, Sekjen Asosiasi Eksportir Timah Indonesia. Ya Pak Japin, apabila memang larangan ekspor benar-benar nanti berlaku begitu, apa yang akan dilakukan oleh teman-teman Asosiasi Eksportir Timah Indonesia? Karena itu sudah tidak ada lagi yang boleh diekspor begitu. Yang tadi saya bilang, kami tentunya kan emang sudah melakukan banyak investasi selama ini untuk di industri timah ini. Ya tentunya ya kalau ada regulasi baru, kami selalu menyesuaikan kami sendiri kepada regulasi yang baru. Nah, kalau kami lihat emang bisa hilirisasi dengan merubah bentuk, ya kita akan melakukan itu gitu. Tapi saya sayang aja kalau menurut saya kalau kita hanya merubah bentuk, soalnya added value-nya dan lain-lain, saya rasa itu hanya yang tadi saya bilang hilirisasi atas kertas. Saya tidak mau ke sono, makanya saya ingin berdiskusi dengan pemerintah untuk mendapatkan solusi yang terbaik untuk industri ini. Banyak sekali kok yang masih bisa kita melakukan di sisi hulunya, kita masih belum bisa memaksimalkan penambangan onshore offshore yang cadangannya itu posisinya di dalam, itu kita belum touch juga. Jadi untuk kita kalau dibilang gimana kalau benar ini diberlakukan, ya tentu kami akan hilirisasi melakukan sesuai peraturan yang ada. Kalau peraturan itu membolehkan kami mencetak bentuk solder jadi boleh ekspor, ya kami akan melakukan itu. Oke, tapi dengan waktu yang bisa dikatakan tidak terlalu lama lagi begitu, Anda melihat bagaimana?
Apakah itu Ya, cukup waktu yang nah, tersedia? yang saya bilang, saya belum tahu hilirisasinya akan seperti apa, Oke. dan juga regulasinya akan seperti apa, mengatur semua kadar-kadarnya seperti apa, bentuk yang boleh diekspor seperti apa, atau tidak, yang tidak boleh adalah seperti apa. Menurut saya sih mustahil untuk semua HS-HS yang mengandung timah itu diatur. Itu sudah pernah dicoba. Makanya kalau membaca regulasi Permendak mengenai timah, ada satu kata-kata yang dimana menurut saya itu kata-kata sangat diperlukan dan mengunci, di mana dibilang HS code yang tidak tertera di lampiran tidak diperbolehkan untuk diekspor. Seperti itu. Kenapa adanya kata-kata itu? Tentunya ada historinya atau ada latar belakangnya. Kenapa ada demikian? Karena kita flashback lagi kepada tahun 2014, di mana waktu itu hanya tin ingot yang diwajibkan untuk masuk bursa. Mulailah para pemain timah tidak mau namanya trading di bursa, mereka mencetak bentuk-bentuk lainnya, sehingga jadi itu dirubah bentuknya di negara tetangga kami. Waktu itu sekitar 25.000 metrik ton timah bentuk lainnya terdaftar. Itu bisa dicek. Baik, itu dia. Berarti memang masih banyak permasalahan ya terkait juga dengan tambang timah ilegal begitu yang masih menjadi kendala. Dan ini perlukah memang solusi yang segera dilakukan kalau kita bicara mengenai tambang timah ilegal ini? Nah, kalau yang tambang timah ilegal kan memang ini sesuatu yang lagi di berita terus ya, karena ini adalah salah satunya memang fokusnya Pak PJ ya, Pak Gup selaku juga Pak Dirjen selaku Pak Gup yang selagi menjabat. Saya sangat mendorong, emang boleh dibilang penataan tata kelola tambang ilegal dan lain-lain itu perlu kita maksudnya perlu kita ketahui masih ada, perlu kita tangani, perlu diberi payung hukum. Nah, makanya saya setuju sekali dengan Pak Gup. Pak Gup kan bilang ini penataan kembali dan memberi izin-izin kepada yang namanya SUJP kepada semua penambang-penambang. Itu tentunya perlu penataan dari awal yang seperti itu, karena ya dari dulu mestinya sih memang seharusnya sudah ada. Ini hanya mungkin penerapan kembali atau benar-benar lebih kepada intinya segimana bagus peraturan itu kalau tidak ada monitoringnya tidak ada ya peraturan cuman hanya peraturan. Seperti itu. Pak Jabin, nampaknya memang masih banyak ada beberapa pekerjaan rumah lah yang mungkin harus segera dituntaskan. Semoga nanti ada win-win solution ya antara pelaku usaha dan juga pemerintah. Pak Jabin, terima kasih banyak atas sharing yang Anda berikan juga untuk pemirsa IDX pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali dan salam sehat, Pak Jabin. Terima kasih. Salam sehat. Terima kasih atas. Baik pemirsa, jangan beranjak dari tempat Anda karena sesaat lagi kami masih akan kembali dengan tema menarik lainnya terkait dengan tantangan industri tekstil di usianya yang sudah 100 tahun. Kami segera kembali.